Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya Allah ya Rahman, ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah, surga yang paling tinggi, baik yang masih hidup di antara mereka ataupun yang telah mendahului kami. Dan masukkan pula lah ya Allah ke dalam rencana harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kira-kira atau siapa kira-kira yang paling jahat perbuatannya? Ada 3 orang berkumpul, masing-masing mengatakan saya yang paling jahat, saya yang paling kejam. Tiga-tiganya mengatakan saya yang paling jahat, saya yang paling kejam, saya yang paling zalim. Lalu ketiga-tiganya mari kita buktikan. Lewatlah seorang ibu bersama anaknya dan cucunya. Orang pertama mengatakan, lihatlah kejahatan saya nanti. Ibu itu bersama anak dan cucunya langsung dipukuli, berdarah-darah. Lihat kekejamanku, kezalimanku, kebengisanku, saya yang paling kejam. Lalu yang kedua berkata, saya yang paling kejam. Lihat, dia datangi itu ibu yang sudah berdarah-darah, dia pukul juga anaknya, dia pukul juga cucunya sampai mati. Lalu orang yang ketiga berkata, saya yang paling kejam, saya yang paling jahat, saya yang paling kejam, bengis. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Namun sesudah itu dia lanjutkan perkataannya. Kenapa saya katakan saya yang paling kejam, saya yang paling zalim, saya yang paling jahat, paling bengis? Karena
yang dipukuli dan yang dibunuh adalah ibuku. Anak perempuan itu saudariku. Cucunya, anaknya adalah keponakanku. Saya yang paling kejam dari antara kalian berdua. Karena saya cuma melihat-lihat saja ibuku, istriku, saudara perempuanku dan ponakanku dibantai di hadapanku tanpa melakukan perlawanan. Dan inilah yang menimpa umat Islam kebanyakan di dunia ketika saudara-saudarinya dibantai, tidak melakukan perlawanan apa-apa. Orang jahat pertama itu ibaratnya Israel yang memukul, yang membombardir saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Kemudian negara-negara yang membantunya datang ikut juga membom. Amerika dan konco-konconya ikut membantu Israel, membantai. Dan banyak orang beriman, bahkan orang yang di sekitarnya, raja-raja yang juga sebenarnya kekuatannya besar, tapi dia melihat saudara-saudarinya dibantai. Maka yang lebih kejam adalah yang tidak peduli ketika saudara-saudarinya dibantai. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia bahwa orang beriman itu diibaratkan satu tubuh. Semua orang yang ada di dunia ini asal dia beriman, dia adalah satu tubuh dimanapun mereka berada. Ketika tubuh itu ada bagiannya yang terluka atau ada yang melukai, maka yang lainnya juga pasti akan merasakan. Nah, ketika kita tidak merasakan, ketika ada anggota tubuh dilukai, ada yang melukai, kita tidak rasakan apa-apa, maka Rasulullah mengatakan kita tidak termasuk dari orang yang beriman. Kata orang beriman itu satu tubuh. Orang beriman itu satu tubuh. Jangankan ada yang melukai, terbentur saja tubuh yang lain ikut juga merasakan. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat mulia. Tidak diakui keimanan kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Untuk bisa lepas dari tidak pedulinya orang beriman terhadap saudara-saudarinya yang dibantai, dibunuh. 14.000 lebih anak-anak kecil sudah melayang nyawanya. Ibu yang sedang hamil, rumah puluhan ribu, masjid ratusan lebih, dengan masjid-masjid kecil lebih 1.000, puluhan rumah sakit dihabisi sama-sama musuh Allah. Dan ini jarang diangkat ini berita, karena ketika memang musuh Allah yang berbuat, berita itu seakan-akan legal. Tidak diungkap bahwa mereka adalah teroris. Tetapi ketika orang-orang beriman, 1-2 saja yang terluka, 1-2 saja terbunuh, teriak semua mereka. Mereka semua kompak meneriakkan keterorisan. Namun ada juga yang berteriak lantang dari saudara-saudara kita yang berkuasa, mengatakan bahwa teroris yang sebenarnya yang ada di dunia ini adalah Amerika, Israel, dan yang membantunya. Itulah teroris yang sebenarnya. Mengapa umat Islam banyak yang tidak bergeming melihat keadaan seperti ini? Karena memang jauh-jauh hari Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada masanya nanti
Umat Islam itu seperti makanan yang ada di meja makan. Semua musuh mengelilinginya, mengambil kiri kanan, dan tidak ada perlawanan sedikit pun. Bagaimana bisa melawan kalau sudah jadi masakan makanan? Kira-kira ada yang pernah melawan ketika mengambil ayam panggang digigit, lalu ayam panggang itu melawan kembali, menendang, kenapa kau gigit saya? Lalu seorang sahabat Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, kalau memang demikian keadaannya, bahwa suatu saat nanti orang beriman seperti itu keadaan, karena engkau adalah benar, ucapanmu benar, tidak pernah dusta, maka saya ingin bertanya, apakah umat Islam waktu itu jumlahnya sedikit? Apakah umat Islam waktu itu minoritas sehingga dihantam kiri kanan tidak melawan? Di zaman kita, di zaman Khulafaur Rasyidin, satu saja seorang perempuan ditarik kerudungnya, lalu terlihat auratnya oleh musuh Allah. Lalu khalifah memerintahkan, kerahkan semua pasukan. Apakah kita minoritas, wahai Rasulullah, waktu itu? Jumlah kita sedikit sehingga kita seperti itu tidak bisa melawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Jumlah kalian banyak, kalian mayoritas waktu itu. Tapi yang menyebabkan orang-orang beriman kala itu tidak memberikan perlawanan, penyebabnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Inilah penyebabnya, mencintai dunia sehingga takut mati. Mencintai dunia sehingga takut mati. Padahal kalau raja-raja Islam yang ada di Timur Tengah bersatu, selesai ini masalah. Tapi dia takut. Takut istananya dibom, takut dia mati, karena dia anggap ini istana wah luar biasa. Memang dalam ayat ada yang menyangka bahwa harta itu bisa mengekalkan. Sayang kalau ini dibom juga, akhirnya takut memberikan perlawanan. Bukan cuma takut, banyak di antara mereka yang justru bermesraan dengan musuh-musuh Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan sekali-kali wahai orang-orang yang beriman, engkau jadikan kawanmu, engkau jadikan pemimpinmu musuhnya Allah. Musuh, jangan kau berkawan dengan mereka. La tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyelamatkan keimanan kita? Bisa dibilang di akhir zaman ini, ketika ada saudara-saudari kita dibantai seperti itu, karena kita tidak bisa pergi ke sana terlalu jauh jaraknya, harta juga tidak kita miliki, maka untuk bisa melepaskan dari tidak pedulinya kita dari mereka adalah minimal mendoakan mereka. Itu paling minimal. Mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan dan pertolongannya. Mendoakan mereka agar mereka mendapatkan kemenangan dari musuh-musuh Allah. Doa-doa orang berimanlah yang membuat orang-orang yang ada di Palestina menjadi kuat dan tegar. Pejuang-pejuang mendapatkan kemenangan. Doa-doa dari sujud-sujud terakhir kita ketika sepertiga malam terakhir, itu yang dibutuhkan oleh saudara-saudari kita di sana. Ketika manusia asik tidur, mari kita bangun. Di sujud-sujud terakhir kita sebutkan mereka dalam doa kita.
agar Allah Subhanahu wa taala menghitung bahwa kita peduli dan kita tidak termasuk orang yang cuek terhadap pembantaian itu. Dan standar minimal yang kedua, kalau ini kita tidak bisa lakukan, berdoa tidak bisa, standar kedua yang tidak bisa juga lakukan, maka malulah mengaku beriman kepada Allah. Apa standar minimal yang kedua? Memboikot produk-produk mereka. Majelis Ulama Indonesia telah mengumumkan bahwa wajib bagi kita untuk memboikot mereka, produk-produk mereka dan orang-orang yang mendukung mereka. Jangan lantas mengatakan, tidak masalah kalau ini saya beli satu. Untungnya berapa sih? 100 atau 200 perak. Tapi bayangkan ketika orang yang tidak peduli seperti itu, jumlahnya jutaan atau ratusan juta atau 1 miliar yang kepeduliannya seperti itu. 1 miliar kali 100 rupiah, 1 miliar kali 200 rupiah, jumlahnya berapa? Lalu musuh-musuh itu nantinya membelikan bom, membelikan senjata, dan bom itu dipakai untuk membunuh saudara-saudara kita. Tanpa kita sadari, kita ambil andil membunuh dan membantai saudara-saudara kita yang ada di sana. Hati-hati dalam membeli. Lihat-lihat dulu mereknya. Apakah ini produk Israel? Apakah ini produk Amerika, Inggris, Prancis? Semua orang yang membantu. Jangan asal beli. Jangan asal beli. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Melihat kita. Kalau memang sudah terlanjur, mungkin nggak ada masalah. Tapi setelah keluarnya fatwa MUI, harus kita laksanakan. Harus kita laksanakan agar Allah Subhanahu wa taala mengakui keimanan kita dan kita tidak termasuk orang yang tidak peduli terhadap pembantaian yang ada di Palestina, genosida, pembantaian etnis, penjara terbesar, 2 juta umat Islam yang ada sana semuanya berada dalam penjara. Gaza itu penjara terbuka. Sekarang obat-obatan dilarang masuk, kecuali yang sempat lolos. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesarannya. Walaupun seperti itu, dibombardir seperti itu, musuh-musuh Allah berkata, seperti kita melawan hantu. Mau ditembak hilang. Akhirnya mereka putus asa melawan pejuang-pejuang Hamas. Mereka putus asa melawan pejuang-pejuang Hamas. Apa yang mereka lakukan? Benda-benda tak bergerak dihabisi semua. Rakyat sipil dihabisi semua. Pakar-pakar militer mengatakan yang ada di dunia, Hamas berada di atas kemenangan. Bahkan dikatakan belum cukup 10.000 personil Hamas yang meninggal. Sementara musuh-musuh Allah, Masya Allah, dengan peralatan yang sangat canggih, mereka dibantai di sana. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjaga pejuang-pejuang Hamas? Karena pejuang-pejuang Hamas, di dada-dada mereka ada Al-Quran. Di dada-dada mereka ada Al-Quran. Syarat untuk masuk menjadi pejuang Hamas, hafal Al-Quran minimal 10 juz, 15 juz. Mereka lah berada di garda terdepan untuk melawan. Mengapa Allah menjaga mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Dan ketika Al-Quran berada di dada-dada pejuang-pejuang Islam, Allah yang membela, Allah yang melindungi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyaknya golongan kecil mampu menghancurkan dan memporak-porandakan
golongan yang besar biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolongmu, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Ini khusus pejuang-pejuang, karena di dada-dada mereka ada Al-Quran. Namun rakyat sipil yang dibantai di sana tetap harus ada kepedulian kita, tetap harus ada doa kita, tetap harus ada usaha kita, minimal memboikot produk-produk dari musuh-musuh Islam. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian khutbah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang ditakdirkan hadir di tempat yang mulia ini, kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang dibantai. Kita mendoakan mereka sekaligus kita memboikot produk-produk musuh Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Musibah yang terbesar yang menimpa orang beriman adalah ketika keimanannya lenyap di dada mereka, keimanannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah musibah yang terbesar. Karena siapa jamin keimanan itu akan bisa tetap di hati kita? Makanya Rasulullah SAW, istrinya pernah ditanya, Ummu Salamah, doa apa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah dalam hidupnya, yang paling sering diulang? Istrinya menjawab, doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah dalam hidupnya, yang paling sering diulang-ulang adalah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu dan pada ketaatanmu. Itulah doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham betul apa itu hati. Gampang berubah, gampang terombang-ambing. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala kita libatkan agar hati ini tetap pada agama dan ketaatannya, maka tidak ada yang bisa menggoda. Tidak ada yang bisa membuat kita belok. Berdoalah kepada Allah, perbanyak doa. Hafal ini doa, baca di sujud-sujud terakhir kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus nantinya kita mendoakan saudara-saudari kita yang berjuang di Palestina, khususnya di Gaza. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampunilah muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ampunilah mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahulukan. Ya Allah ya Rahman, karuniakan kepada kami kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang yang mencintaimu, kecintaan melakukan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kami kepada kecintaan, dan jadikanlah kecintaan kami kepadamu lebih dari segala-galanya. Ya Allah ya Rahman, karuniakan kepada kami rasa takut yang dapat menghalangi diri kami dari melakukan maksiat. Ya Allah, karuniakan kepada kami keyakinan yang dapat meringankan beban hidup kami, dan karuniakan kepada kami semua ya Allah ketaatan yang dapat menyampaikan
diri-diri kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah ya Rahman, jangan biarkan hati kami takut, jangan biarkan hati kami gentar, kecuali cukupkanlah takut dan gentar hanya untuk-Mu. Dan jangan pernah ya Allah biarkan hati kami berharap, kecuali cukupkanlah harapan hanya untuk-Mu. Kami semua adalah milik-Mu ya Allah, cepat atau lambat kami pasti kembali kepada-Mu. Ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna kathir wa anta a'lam biha wa khabir. Allahumma innaka tara wa ta'lamu ma nazala bila Filistina minal ahwal wa khasatan fi Gaza. Ya zal jalali wal izzah, ya zal jabaruti wal izzah. Allahumma a'izza ahla Gaza, Allahumma a'izza ahla Gaza, Allahumma a'izza ahla Gaza, Allahumma farrij an ahli Gaza, Allahumma farrij ahla Gaza, Allahumma ansur ahla Gaza, Allahumma dawi jarihahum, Allahumma shfi maridahum, Allahumma qabal shahidahum, Allahumma arham maitahum, Allahumma kaffif jirahatihim, Allahumma barid alamahum, Allahumma ja'al lahum walil muslimina farajan wa fathan qariba ya rabbal alamin. Ilahana azza jaru wa jalla sana'u wa taqaddasat asma'u, nas'aluka Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tunkidal masjidal aqsa min rijzil yahudil mu'tadin. Allahumma ihfadil masjidal aqsa minal yahudil haqidin, Allahumma tahhiril masjidal aqsa minal yahudil ghasibin, Allahumma a'idil masjidal aqsa ila rihabil muslimin, Allahumma ja'al masjidal aqsa syarikhan wa azizan ila yaumiddin, Allahumma akrimna bis salati fil masjidil aqsa qabla al-mamat. Ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, ya hazimal ahzab, ihzimil yahud wa zalzilhum zilzalan shadida wa damirhum tadmira a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tatruku Gaza wahdaha, Allahumma la tatruku Gaza wahdaha, Allahumma la tatruku Gaza wahdaha wa kun ma'ahum wansurhum wa anta khairun nasirin. Allahumma hadha du'auna wa minkal ijabah fa'ajib du'aana ya mujibas sa'ilin. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.